السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang kami bacakan tadi terdapat di dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 29 dan ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita perniagaan yang tidak akan merugi. Apa itu perniagaan yang tidak akan merugi? Yang pertama, Allah jelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama, orang yang suka membaca Al-Qur'an itu orang yang tidak merugi. Karena Al-Qur'an itu petunjuk. Kita ingin pergi menuju suatu tempat, maka kita butuh penunjuk kita, penunjuk arah kemana tujuan yang akan kita lalui. Al-Quran ini adalah huda, dia petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu penuh berkah. Karena Al-Qur'an itu memberikan banyak kebaikan. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Karena itu hadirin jemaah, kita biasakan baca Al-Qur'an di rumah. Usahakan yang di rumah kita itu bisa semuanya membaca Al-Qur'an. Anak, cucu, kakak, adik, kemenakan semuanya, mereka harus bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya ayat ini menyuruh bukan sekedar membaca saja. Membaca dalam ayat yang lain itu dikatakan yatluna haqqa tilawati, membaca dengan sebenar membaca. Kalau Buya Hamka bilang jangan lip service saja. Baca, kita tahu apa itu maknanya, kita ngerti tajwidnya, mana panjangnya, mana pendeknya. Kemudian kita mulai menambah wawasan kita pahami itu ayat-ayat Quran yang kita baca. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, baca aja terjemahan. Kan sekarang udah banyak terjemahan, bahkan di HP kita juga ada. Jadi membaca dan tahu kita makna-makna Al-Qur'anul Karim. Di orang yang selalu membaca Al-Qur'an, maka dia berniaga yang tidak merugi. Karena hidup kita ini, hadirin jemaah, seperti orang jual beli. Ya, Allah umpamakan seperti jual beli. Jual beli itu kan apa yang kita harapkan dari jual beli? Keuntungan. Apa keuntungan kita berniaga dengan Allah? Ya, amal pahala itu, balasan yang Allah berikan kelak. Itu yang pertama. Maka hadirin jemaah, kita
buat waktu untuk baca Al-Qur'anul Karim. Karena tidak ada lagi kitab suci di atas Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah. Orang tidak merugi itu mereka selalu mendirikan salat. Maka nanti kita lihat penjelasan para ulama, Imam Qurtubi ya. Jadi iqamah itu artinya mengerjakan terus menerus, kemudian lengkap syarat dan rukunnya. Jadi sholatnya terus menerus, lengkap syarat, rukun dan adab. Makanya hadirin, ketika sholat ini kita jangan tergesa-gesa. Dan ini memang tabiat kita. Kalau sholat itu maunya cepat aja, harus kita lawan. Itu nafsu kita. Karena inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu kita ini kecenderungannya mengarah kepada yang jahat. Kalau bisa kebaikan itu dikerjakan, nggak full, nggak sempurna, berkurang, walaupun tidak hilang sama sekali. Nah, kita berusaha untuk mengendalikan nafsu. Laksanakanlah sholat dengan sempurna. Makanya hadirin, di sini bentuk aqamu jamak. Maka sholat itu kita dianjurkan untuk berjamaah. Jamaah ini banyak kebaikannya hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jamaah kita akan mendengarkan kumandang azan. Makanya coba kita usahakan. Kalau hari ini belum, besok, nanti sebelum azan berkumandang kita udah siap. Sebab apa? Azan itu hadirin jemaah, itu bayangan kita besok hari kiamat. Hari kiamat itu kan salah satu namanya kan hari panggil memanggil itu. Hari panggilan. Sebelum besok kita dipanggil oleh Allah menuju mahsyar dari tempat kita dikuburkan masing-masing, maka sekarang kita belajar dulu untuk memenuhi panggilan Allah di dunia ini. Ini bayangan besok di mahsyar. Mahsyar besok kita akan dipanggil, cuma kita nggak tahu manggilnya seperti apa. Dipanggil manusia ini semua berbondong-bondong ke negeri mahsyar. Maka hari ini dan seterusnya kita telah dipanggil oleh muazzin, malah kita datang. Karena nanti akan ada panggilan yang dahsyat. Itulah panggilan hari kiamat. Ya hadirin jemaah, salat ini kewajiban yang amat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dialah puncak kebaikan itu. Makanya as-salatu khairu maudhu'. Kebaikan yang terbaik yang Allah turunkan di muka bumi ini salat. Makanya kalau nggak didirikan lagi sholat, terjadilah maksiat, pencuri dan lain sebagainya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sholat berjamaah karena ini bagian perniagaan kita yang tidak akan merugi. Usahakan kita tidak tinggal takbiratul ula bersama imam, karena Nabi kasih reward. Siapa yang tidak pernah tinggal takbiratul ula bersama imam, takbir pertama imam sampai 40 hari, rewardnya apa? 1, dia selamat dari neraka. Yang kedua, dia selamat dari sifat nifaq. Mudah-mudahan dengan kita menjaga waktu sholat ini, Allah selamatkan kita dari nifaq dan dari api neraka. Demikian, terima kasih.